Topik hari ini yang akan dibahas adalah beberapa penyakit penting di mata dan THT. Kasus yang pertama, ini contoh soalnya. Sekarang penyakit pertama yang dibahas adalah penyakit inflamasi pada mata. Penyakit inflamasi pada mata dibedakan menjadi episkleritis dan skleritis. Mekanismenya berbeda. Episkleritis biasanya disebabkan oleh pelebaran pembuluh darah superficial. Sedangkan skleritis biasanya disebabkan oleh pelebaran pembuluh darah yang lebih dalam. Biasanya disertai neovaskularisasi. Karena mekanismenya berbeda, bisa disimpulkan bahwa episkleritis gejalanya lebih ringan, sedangkan skleritis gejalanya lebih berat. Episkleritis biasanya gejalanya lebih ringan, berupa mata merah, ada injeksi episklera, ada injeksi silier, tetapi biasanya tidak nyeri dan visusnya normal. Sebaliknya skleritis gejalanya lebih berat. Mata merah, ada injeksi episklera, ada injeksi silier, nyeri hebat, dan visusnya turun. Pemeriksaan untuk membedakan episkleritis dan skleritis adalah dengan tes phenylephrine 2,5%. Ingat, tes phenylephrine 2,5%. Phenylephrine ini sejenis vasokonstriktor, cairan vasokonstriktor yang diteteskan topikal ke mata. Episkleritis kalau diteteskan phenylephrine 2,5% akan terjadi vasokonstriksi sehingga injeksi episkleranya akan hilang. Sedangkan skleritis jika diteteskan phenylephrine 2,5% tidak ada vasokonstriksi sehingga injeksi episkleranya tetap ada. Jadi kesimpulannya episkleritis dan skleritis bisa dibedakan, yang pertama dari gejala dan yang kedua dari pemeriksaan phenylephrine 2,5%. Episkleritis tata laksananya bisa diberikan steroid topikal, steroid tetes mata. Jika matanya kering, boleh ditambahkan air mata buatan, metil selulosa, atau biasanya disebut artificial tears. Skleritis umumnya lebih berat, oleh karena itu harus dirujuk ke dokter spesialis mata. Nanti akan diberikan terapi berupa steroid oral, dan kadang-kadang ditambahkan obat penekan sistem imun, imunosupresan. Skleritis dibedakan menjadi 3 macam. Skleritis nodosa, skleritis diffusa, dan skleritis nekrosis. Perbedaannya, skleritis nodosa sesuai namanya, nodosa. Berarti selain injeksi episklera juga akan dijumpai nodul. Skleritis diffusa kebalikannya, hanya dijumpai injeksi episklera. Yang paling berat adalah skleritis nekrosis, karena selain injeksi juga dijumpai nekrosis pada sklera. Ini gambaran nekrosis pada sklera berupa bayangan gelap. Episkleritis hanya dibedakan menjadi 2 macam. Episkleritis diffusa dan episkleritis nodosa. Episkleritis diffusa berarti hanya ada injeksi episklera. Sedangkan episkleritis nodosa
ada injeksi, dan ada nodul. Berarti kesimpulannya, bedakan dulu episkleritis dengan skleritis, kemudian bedakan jenisnya apakah difusa, nodusa, atau nekrosis. Baru diberikan terapi yang sesuai. Episkleritis maupun skleritis biasanya faktor risikonya karena autoimun seperti RA, rheumatoid arthritis. Jadi ingat faktor risikonya seperti RA, rheumatoid arthritis, autoimun. Contoh soal nomor ke-1. Di sini kata kuncinya visus turun, lalu ada injeksi episklera, ada nodul, phenylephrine negatif. Phenylephrine negatif di sini artinya injeksinya tidak hilang. Apa diagnosis yang paling mungkin? Dari kata kunci ini sudah cukup jelas bahwa jika visus turun, ada injeksi episklera, phenylephrine negatif, ini mengarahkan ke skleritis. Karena disertai nodul, maka diagnosisnya adalah skleritis nodular. Maka jawabannya adalah D, delta. Rencana terapinya, steroid oral ditambah obat penekan sistem imun. Contohnya obat penekan sistem imun, imunosupresan. Sekarang contoh soal kedua, yang dibahas adalah tentang seroftalmia. Seroftalmia biasanya disebut sebagai rabun senja karena keluhannya gangguan penglihatan terutama pada sore dan malam hari. Seroftalmia biasanya penyebabnya karena kekurangan vitamin A. Seroftalmia dibedakan menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama X1A, serosis konjungtiva. Gambarannya seperti ini, konjungtiva biasanya kering, serosis. Lalu X1B, bitot spot. Gambarannya seperti ini, di konjungtiva ada bercak seperti busa, ini yang disebut sebagai bitot spot. Kuncinya gampang, X1B, B, bitot. Selanjutnya X2, serosis kornea, gambarannya seperti ini, korneanya kering, serosis. Selanjutnya X3, gambarannya disebut ulkus kornea. Bisa dilihat, ulkus kornea berarti ada luka pada kornea. X3 dibedakan menjadi X3A dan X3B. X3A biasanya ulkus korneanya kurang dari sepertiga bagian, sedangkan X3B lebih luas, lebih dari sepertiga bagian. Jadi jangan sampai terbalik, X3A kurang dari sepertiga bagian, X3B lebih dari sepertiga bagian kornea. Pada gambar ini adalah contoh dari X3A. Lalu ada juga yang namanya scar, biasanya disebut XS. Berarti ada jaringan parut scar pada kornea. Mungkin dulu teman-teman pernah belajar tentang jaringan parut pada mata, ada yang disebut nebula, makula, leukoma. Kenapa harus dibedakan derajat seroftalmianya? Karena X1A, X1B, dan X2 masih reversible, masih bisa diberi terapi dan bisa sembuh. Sedangkan X3 dan XS biasanya irreversible.
X1A, X1B, dan X2 rencana terapinya adalah pemberian kapsul vitamin A. Dosisnya bisa dilihat, pemberian vitamin A sebanyak 3 kali. Hari pertama, hari berikutnya, dan hari ke-14, minggu kedua. Atau bisa disingkat 1, 2, 14. Ingat 1, 2, dan 14. Dosisnya bagaimana? Dosisnya kalau anaknya cukup besar, lebih dari sama dengan 12 bulan, maka harus diberikan kapsul merah 200.000 unit. Ingat, kapsul merah 200.000 unit. Pemberiannya secara oral. Kalau anaknya usianya 6-11 bulan, maka yang diberikan kapsul biru 100.000 unit. Kalau di bawah 6 bulan, diberikan kapsul biru 50.000 unit. Karena kapsul biru hanya ada sediaan 100.000 unit, maka untuk anak di bawah 6 bulan, cukup diberikan setengah kapsul biru, atau setara dengan 50.000 unit. Contoh, anak usia 5 bulan, klasifikasinya X2, serosis kornea. Maka anak usia 5 bulan itu harus diberikan setengah kapsul biru, atau sama dengan 50.000 unit, diberikannya hari ke-1, hari kedua, dan hari ke-14. Itu prinsip pemberian vitamin A pada seroftalmia. Sekarang contoh soalnya. Di soal ini anak usia 10 bulan. Tampak kekeringan pada konjungtiva, di limbus terdapat bercak putih seperti sel busa. Jadi ada kekeringan di konjungtiva, serosis konjungtiva, tapi sudah ada sel busa. Maka ini seroftalmia X1B. Apa tata laksananya? Karena usianya 10 bulan, maka harus diberikan kapsul biru atau setara dengan 100.000 unit. Pemberiannya hari ke-1, kedua, dan ke-14. Maka di soal ini, jawaban yang benar adalah option B, bebek. Vitamin A 100.000 unit, hari ke-1, kedua, ke-14. Karena anaknya usia 10 bulan. Sekarang lanjut soal ketiga, ini tentang trauma kimia pada mata. Trauma kimia pada mata biasanya penyebabnya ada 2, trauma asam dan trauma basa. Cairan asam yang bisa melukai mata, contohnya adalah air aki, air keras. Sedangkan cairan basa yang bisa melukai mata, contohnya cairan pembersih toilet, porstek, kemudian semen. Cairan kimia asam dan cairan kimia basa sifatnya beda. Cairan kimia asam sifatnya menggumpal, koagulatif. Maka penetrasinya tidak dalam. Sebaliknya cairan kimia basa sifatnya liquefaktif, mencair. Oleh karena itu bisa masuk ke bagian dalam mata, penetrasinya sangat dalam. Jadi ini penting dibedakan. Cairan asam tidak terlalu dalam, basa sangat dalam. Ini sering ditanya contoh-contoh cairannya di ujian. Apa yang harus dilakukan kalau mata terkena cairan kimia? Tidak perlu buang-buang waktu menanyakan cairannya asam atau basa. Apapun cairan kimia yang mengenai mata,
maka tindakan yang harus segera dilakukan adalah irigasi. Ini penting. Irigasi idealnya menggunakan NaCl 0,9%, normal salin. Biasanya NaCl 0,9% yang digunakan paling sedikit 2 liter, irigasi selama 30 menit. Jadi teman-teman bisa bayangkan 2 liter berarti kurang lebih 4 kolf. Kemudian irigasi terus-menerus selama 30 menit. Cukup lama ya. Setelah dilakukan irigasi, selanjutnya adalah periksa pH mata. Tapi seringkali alat untuk memeriksa pH mata tidak ada. Jadi setelah irigasi langsung saja berikan anestesi topikal pada mata. Contohnya tetrakain. Setelah diberikan anestesi, selanjutnya yang diberikan adalah steroid tetes mata. Ini fungsinya untuk mengurangi inflamasi. Setelah itu berikan sikloplegi. Sikloplegi ini pelumpuh iris, contohnya atropin tetes mata. Selanjutnya berikan antibiotik topikal. Antibiotik topikal untuk mencegah infeksi sekunder. Kalau semuanya sudah diberikan, selanjutnya adalah konsul dokter mata. Nanti dokter mata akan melakukan tindakan yang disebut debrideman, membersihkan jaringan nekrotik pada mata. Jadi ingat, sebagai dokter umum, tindakannya irigasi, anestesi, steroid, atropin, antibiotik. Setelah itu rujuk untuk debrideman. Semakin cepat pertolongannya, maka penglihatan pasien masih bisa diselamatkan. Sekarang contoh nomor ketiga, pasien mata kirinya terkena air aki. Air aki ini termasuk cairan asam, asam sulfat. Apa tindakan awal yang harus dilakukan? Tadi sudah dibahas, apapun cairannya, cairan asam maupun basa, yang harus dilakukan tentu saja adalah irigasi dulu pertama kali. Irigasi menggunakan NaCl 0,9%, 2 liter selama 30 menit. Berarti jawaban yang benar adalah B. Option B, bebek. Irigasi, cek pH, atropin, antibiotik, awasi TIO. Bagaimana kalau tidak ada NaCl 0,9%? Kalau tidak ada NaCl 0,9%, sebenarnya bisa menggunakan cairan lain seperti RL maupun Aquades. Tapi idealnya di ujian gunakanlah NaCl 0,9%. Itu idealnya. Sekarang lanjut kasus keempat. Kasus keempat ini tentang trauma pada mata. Trauma pada mata bisa menyebabkan perdarahan subkonjungtiva, subconjunctival bleeding. Perdarahan subkonjungtiva, darah mengumpul di bawah konjungtiva. Gambarnya seperti ini. Konjungtiva bulbar merah karena berisi darah. Penyebabnya biasanya paling sering karena trauma. Bisa juga dipicu oleh batuk, bersin terlalu keras. Perdarahan subkonjungtiva biasanya visusnya normal. Jadi ciri khas yang harus diingat dari perdarahan subkonjungtiva ada dua. Yang pertama, visusnya normal. Yang kedua, ada gumpalan darah di konjungtiva bulbar, di bagian putih mata. Perdarahan subkonjungtiva diagnosisnya secara klinis. Kalau perdarahan subkonjungtivanya berulang-ulang, sebaiknya periksa penunjangnya, trombosit, dan fungsi koagulasi.
seperti PT maupun APTT. Ingat, kalau di ujian ditanya pemeriksaan penunjang untuk subconjunctival bleeding, biasanya trombosit dan PT APTT. Orang-orang dengan gangguan trombosit dengan gangguan koagulasi bisa mengalami perdarahan subkonjungtiva berulang-ulang. Sekarang saya akan bahas tata laksananya. Perdarahan subkonjungtiva biasanya sifatnya swasirna, self-limiting, bisa sembuh sendiri. Untuk mempercepat penyembuhannya, bisa diberikan kompres. Kompres dingin efektif dilakukan kalau perdarahan subkonjungtivanya di bawah 1 hari. Tapi kalau perdarahan subkonjungtivanya sudah lebih dari 1 hari, sebaiknya gunakan kompres hangat. Ingat, terapi utamanya adalah kompres. Pilihlah kompres dingin atau kompres hangat sesuai dengan onset perdarahan subkonjungtivanya. Yang dikompres adalah bagian mata yang mengalami perdarahan subkonjungtiva. Boleh diberikan artificial tears, air mata buatan, ini sifatnya untuk mengatasi mata kering. Tetapi terapi utamanya sekali lagi adalah kompres. Trauma pada mata juga bisa menyebabkan HIFEM. HIFEM definisinya ada darah di kamera okuli anterior, darah di bilik mata depan. Gambarnya seperti ini, ada darah mengisi COA, kamera okuli anterior. HIFEM dibedakan menjadi beberapa derajat. Derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan derajat 4. Dibedakannya berdasarkan ketinggian darah. HIFEM derajat 1 biasanya ketinggian darahnya kurang lebih 1/4 bilik mata depan. Jadi di slide bisa diganti 1/4 bilik mata depan, 25%. Sedangkan HIFEMA derajat 2, tinggi darahnya mencapai 1/2 bilik mata depan. Seperti ini gambarnya. HIFEMA derajat 3, ketinggian darahnya mencapai maksimal 3/4 bilik mata depan atau sama dengan 75%. Terakhir, HIFEMA derajat 4, full darah mengisi seluruh bilik mata depan. Pada HIFEMA biasanya visusnya turun. Jadi berbeda dari perdarahan subkonjungtiva. Perdarahan subkonjungtiva visusnya normal. HIFEM visusnya turun. HIFEM darahnya di bilik mata depan. HIFEM tata laksananya yang pertama tirah baring semivolar. Posisi semivolar artinya elevasi kepala dan badan 45 derajat. Posisi semivolar bermanfaat untuk meresorpsi darah. Selain itu harus diberikan obat antifibrinolitik. Contohnya tranexamat. Tranexamat oral. Tranexamat oral ini sifatnya untuk menghentikan perdarahan. Boleh juga diberikan sikloplegi, contohnya atropin. Atropin fungsinya untuk mencegah sinekia, perlengketan. Jadi saya ulangi, HIFEMA terapinya adalah posisi semivolar. Obat yang diberikan adalah tranexamat. Itu yang penting. Sikloplegi, atropin untuk mencegah sinekia saja. Kadang-kadang HIFEMA bisa menimbulkan komplikasi berupa glaukoma sekunder. Kalau ada tanda-tanda glaukoma sekunder, matanya nyeri, tekanan intraokular meningkat,
jangan lupa tambahkan timolol. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda glaukoma sekunder, jika tidak ada tanda-tanda glaukoma sekunder, tidak perlu berikan timolol. Oh iya, jangan lupa jika ada tanda-tanda glaukoma sekunder, atropin harus di-stop. Karena atropin sifatnya memperkecil sudut mata. Atropin akan memperkecil sudut mata sehingga bisa memperberat glaukoma. Jadi ingat-ingat besok kalau ada soal obat apa yang harus dihentikan jika ada tanda-tanda glaukoma, tentu saja yang harus dihentikan pertama kali adalah atropin. Sekarang saya lanjutkan. HIFM, tadi sudah saya bahas, tata laksananya adalah semifowler dan tranexamat. Atropin boleh ditambahkan untuk mencegah sinekia. Tetapi atropin harus dihentikan jika sudah ada tanda-tanda glaukoma sekunder. Kapan harus rujuk ke dokter spesialis mata? Rujuk ke dokter spesialis mata dilakukan jika setelah 4 hari diberikan obat-obatan, hifemanya tidak ada perbaikan. Jadi obat-obatan tadi diberikan batas waktunya 4 hari. Kalau tidak ada perbaikan, rujuk ke dokter spesialis mata. Dokter spesialis mata akan melakukan tindakan parasentesis, aspirasi hifem. Ini pernah ada soalnya juga. Jadi indikasi dilakukan aspirasi hifem parasentesis jika setelah 4 hari diberikan obat-obatan, hifemanya tidak membaik. Sekarang contoh soal nomor keempat. Matanya merah, 3 hari yang lalu terkena bola kasti, segmen anterior tampak darah mengisi 1/4 bilik mata depan. Berarti kata kunci soal ini mengarahkan ke hifema derajat 1. Karena darahnya setinggi 1/4 bilik mata depan. Tadi sudah dibahas, hifema tata laksana yang tepat adalah C. Charlie, sikloplegi, antifibrinolitik, semifowler. Saya ulangi, posisi semifowler, antifibrinolitik contohnya tranexamat, dan sikloplegi contohnya atropin. Option A dan option B kompres digunakan untuk perdarahan subkonjungtiva. Sekarang kasus kelima tentang konjungtivitis. Konjungtivitis artinya infeksi pada konjungtiva. Biasanya ciri-cirinya mata merah, visus normal, ada injeksi konjungtiva. Injeksi konjungtiva biasanya bisa melebar sampai ke perifer. Konjungtivitis penyebabnya banyak. Konjungtivitis virus, bakteri, alergi, vernal, dan trakoma atau konjungtivitis chlamydia. Ayo kita lihat satu persatu. Supaya gampang membedakan penyebabnya, ingat ciri khasnya. Folikel hanya dijumpai pada konjungtivitis virus dan konjungtivitis chlamydia. Atau jembatan keledainya Fordia. Folikel, virus, chlamydia. Papil dijumpai pada konjungtivitis bakteri dan konjungtivitis alergi. Atau supaya gampang diingat jembatan keledainya pabila. Papil,
B. Bakteri. La. Alergi. Papil, bakteri, alergi. Pabila. Sekarang saya akan bahas konjungtivitis virus dengan konjungtivitis chlamydia. Konjungtivitis virus ditemukan folikel. Biasanya sekretnya jernih. Bedakan dengan konjungtivitis chlamydia, trakoma. Ada folikel, tetapi sekretnya lengket, purulen. Jadi pola pikirnya yang harus diingat, Fordia, folikel, dijumpai pada virus maupun chlamydia. Bedanya, virus sekretnya jernih, chlamydia sekretnya lengket, purulen. Konjungtivitis chlamydia atau trakoma biasanya juga ada sikatrix, jaringan parut. Biasanya ada ulkus, cekungan, yang disebut sebagai Herbert Pitts. Bisa dilihat pada slide ya. Konjungtivitis virus, tata laksananya simptomatik saja. Contohnya air mata buatan, metilselulasa. Sebaliknya, konjungtivitis chlamydia, trakoma, harus diberikan antibiotik. Biasanya kombinasi asitromisin ditambah salep mata tetrasiklin. Itu tips untuk membedakan konjungtivitis virus dengan konjungtivitis chlamydia. Yang satu sekretnya jernih, sedangkan konjungtivitis chlamydia sekretnya purulen. Konjungtivitis chlamydia biasanya ada sikatrix, ada Herbert Pitts. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan konjungtivitis bakteri dengan alergi. Pabila, papil. Konjungtivitis bakteri dan alergi sama-sama memiliki papil. Gambarnya bisa dilihat. Papil gambar nomor 2. Papil bentuknya seperti tonjolan, tidak beraturan. Konjungtivitis bakteri biasanya sekretnya lengket, purulen. Sedangkan konjungtivitis alergi sekretnya cair. Jadi, cara membedakan bakteri dan alergi sama-sama ada papil, tapi sekretnya berbeda. Bakteri sekretnya purulen, alergi sekretnya cair. Konjungtivitis bakteri, terapinya antibiotik. Konjungtivitis alergi, terapi utamanya adalah mast cell stabilizer. Mast cell stabilizer contoh obatnya kromolin atau kromoglikat. Kalau tidak ada mast cell stabilizer, pilihan kedua yang bisa digunakan untuk konjungtivitis alergi adalah antihistamin topikal. Jika tidak ada juga, pilihan ketiganya adalah steroid topikal. Ingat-ingat terapinya. Ini sering ditanya, konjungtivitis alergi pilihan utamanya mast cell stabilizer dulu. Ada jenis konjungtivitis vernal. Konjungtivitis vernal ini sebenarnya bagian dari konjungtivitis alergi. Konjungtivitis vernal biasanya sifatnya seasonal, musiman. Konjungtivitis vernal kekhasannya ada cobblestone. Gambarnya seperti ini, cobblestone seperti papil, tapi lebih rapat seperti tumpukan batu bata. Cobblestone nama lainnya giant papil. Jadi ingat, kalau ada giant papil atau cobblestone, termasuk konjungtivitis vernal. Selain cobblestone, bisa juga dijumpai gambaran bercak Horner terantas.
Bercak Horner terantas dijumpai di tepi kornea pada konjungtivitis vernal. Jadi ada dua kekhasan konjungtivitis vernal. Cobblestone, yang kedua bercak Horner terantas. Konjungtivitis vernal terapinya sama seperti konjungtivitis alergi. Pilihan pertamanya mast cell stabilizer, pilihan keduanya antihistamin, pilihan ketiganya steroid. Itu tips gampang untuk membedakan konjungtivitis penyebabnya. Folikel, gambarnya yang sebelah kiri, kecil-kecil, papil, gambarnya urutan kedua seperti tonjolan. Apa bedanya dengan keratitis? Keratitis infeksi pada kornea. Keratitis biasanya ciri-cirinya mata merah, visus turun, disertai injeksi silier. Keratitis juga penyebabnya ada banyak. Keratitis bakteri, penyebabnya biasanya karena bakteri. Faktor risikonya karena penggunaan lensa kontak. Ingat-ingat, keratitis bakteri, pemicunya karena penggunaan lensa kontak. Konjungtivitis bakteri biasanya tata laksananya, saya ulangi, keratitis bakteri biasanya tata laksananya antibiotik topikal. Sekarang saya akan bahas keratitis amuba. Keratitis amuba disebabkan oleh akantamuba. Biasanya faktor risikonya karena penggunaan lensa kontak. Faktor risiko yang kedua berenang di air, di sungai. Apa bedanya keratitis bakteri dengan keratitis amuba? Keratitis amuba faktor risiko utamanya berenang di air. Kalau yang tadi keratitis bakteri, faktor risiko utamanya menggunakan lensa kontak. Perbedaan kedua, keratitis amuba biasanya ada lesi berbentuk seperti cincin. Bisa dilihat gambar sebelah kanan ada lesi berbentuk seperti cincin. Ring lesion. Ini khas pada amuba. Itulah dua cara membedakan keratitis amuba dengan bakteri. Yang pertama, faktor risiko. Yang kedua, lesi cincin. Keratitis amuba biasanya terapinya adalah amubisida. Contoh obatnya PHMB. Selanjutnya, keratitis virus. Keratitis virus bisa disebabkan keratitis herpes simplex. Dan yang kedua, keratitis herpes zoster. Perbedaannya adalah keratitis herpes simplex kalau diteteskan fluoresen akan ditemukan lesi dendritik. Sedangkan keratitis herpes zoster akan ditemukan lesi pseudodendritik. Lihat gambarnya. Gambar yang kedua ini disebut lesi dendritik. Bentuknya seperti cabang pohon dan lebih besar. Supaya gampang diingat, biasanya pakai jembatan keledai BSD. B besar, S simplex, D dendritik. Itu ciri khasnya. Besar, simplex, dendritik. Sebaliknya, gambar di urutan ketiga ini disebut pseudodendritik. Bentuknya seperti cabang pohon, tapi lebih kecil. Bisa dilihat, lebih kecil. Ini yang disebut pseudodendritik. Pseudodendritik dijumpai pada keratitis herpes zoster. Keratitis herpes simplex maupun keratitis herpes zoster terapinya sama, antivirus. Contohnya asiklovir. Biasanya kombinasi asiklovir topikal ditambah asiklovir oral.
Selanjutnya keratitis fungal, penyebabnya jamur. Biasanya keratitis fungal ini faktor risikonya trauma tumbuhan. Misalkan mata terkena batu, mata tergores ranting tumbuhan, atau bisa juga mata terkena percikan biji-bijian, trauma tumbuhan. Keratitis fungal biasanya ciri khasnya ada lesi satelit. Lesi satelit bentuknya seperti ini, bercak putih. Di sekelilingnya ada bercak yang lebih kecil, ini namanya lesi satelit. Keratitis fungal biasanya terapinya adalah anti jamur, contohnya natamisin. Natamisin ini bukan antibiotik, natamisin ini golongan anti jamur. Beda dari gentamisin. Kalau gentamisin golongan antibiotik. Keratitis kalau tidak diobati komplikasinya akan menyebabkan ulkus kornea. Ulkus kornea sangat mirip dengan keratitis. Oleh karena itu ulkus kornea harus diperiksa dengan tes fluoresen. Tes fluoresen positif artinya ada gambaran defek epitel seperti koin. Gambar yang sebelah kanan, ini yang disebut fluoresen positif, ada defek epitel seperti koin. Jadi kalau di soal dikatakan fluoresen positif, mengarahkan ke ulkus kornea. Tapi kalau fluoresennya negatif, berarti keratitis. Ingat, setiap pasien keratitis sebaiknya diperiksa fluoresen untuk membedakan apakah sudah ulkus kornea atau belum. Contoh, pasien matanya tergores ranting tumbuhan. Ada lesi satelit. Diperiksa fluoresen positif. Maka diagnosisnya ulkus kornea. Bukan keratitis fungal, tapi sudah ulkus kornea. Ulkus kornea penyebabnya ada dua, ulkus kornea sentral dan ulkus kornea perifer. Ulkus kornea sentral penyebabnya karena infeksi. Ini yang paling sering. Sedangkan ulkus kornea perifer biasanya penyebabnya penyakit autoimun. Ini jarang. Ulkus kornea terapinya sesuai dengan penyebabnya. Jadi kalau ulkus korneanya penyebabnya karena lensa kontak, bakteri, berikan dulu antibiotik. Setelah itu konsul dokter mata. Sekarang contoh soal nomor kelima. Seorang anak mengucek matanya karena gatal. Ditemukan cobblestone visus normal. Ini sangat jelas, cobblestone biasanya khas pada konjungtivitis vernal. Konjungtivitis vernal terapi utamanya adalah kromolin atau kromoglikat, golongan mast cell stabilizer. Maka nomor 5 jawaban yang tepat adalah delta, kromolin 4%. Sekarang kasus berikutnya yang dibahas adalah hordeolum dengan kalazion. Hordeolum atau biasanya disebut sebagai bintitan. Hordeolum penyebabnya karena infeksi Staphylococcus aureus. Hordeolum dibedakan jadi dua, hordeolum interna dan hordeolum eksterna. Hordeolum eksterna biasanya benjolannya sebesar biji jeruk, kecil, nyeri, lokasinya di sudut palpebra, margo palpebra, seperti ini. Sedangkan hordeolum interna, benjolannya kecil, sebesar biji jeruk, nyeri, lokasinya ada di balik palpebra. Seperti ini gambarnya. Hordeolum interna penyebabnya karena infeksi pada kelenjar meibom. Sedangkan hordeolum eksterna infeksi pada kelenjar Zeiss-Small. Hordeolum terapi utamanya adalah antibiotik topikal.
Ini harus digarisbawahi. Antibiotik topikal contohnya salep mata chloramphenicol, berikan selama 7 hari. Kalau setelah 7 hari tidak ada perbaikan, maka hordeolum harus dilakukan insisi drainase. Kompres hangat sifatnya hanyalah simptomatik saja, terapi tambahan. Jadi ingat terapi utamanya antibiotik. Terapi tambahannya kompres hangat. Bagaimana dengan kalazion? Kalazion mekanismenya karena peradangan kronik, peradangan granulomatosa. Kalazion biasanya tidak nyeri. Gambarnya seperti ini. Jadi ciri khas kalazion adalah benjolannya sebesar biji jeruk, tapi tidak nyeri. Berbeda dari hordeolum. Hordeolum biasanya nyeri. Itu tips membedakan hordeolum dengan kalazion. Kalazion, tata laksana utamanya adalah insisi kuretase atau istilah lainnya ekokleasi. Jadi diinsisi dulu, lalu dikuret, dikerok. Itu tata laksana utamanya. Kalazion bisa juga dikompres hangat, tapi kompres hangat sifatnya tambahan saja. Ingat, terapi utama kalazion adalah insisi kuretase, ekokleasi. Contoh soal nomor ke-6. Ada benjolan sebesar 0,5 cm, tidak nyeri. Berarti soal ini ingin mengarahkan ke kalazion karena tidak nyeri. Maka tata laksana yang paling tepat adalah ekokleasi. Ini cukup jelas, jawabannya delta. Option E, salep mata chloramphenicol, ini biasanya diberikan untuk hordeolum. Jadi berbeda ya. Lanjut kasus ke-7. Kasus ke-7 ini adalah blefaritis. Blefaritis artinya infeksi inflamasi pada kelopak mata palpebra. Penyebabnya biasanya karena Staphylococcus aureus. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Blefaritis dibedakan menjadi 2, blefaritis anterior dan blefaritis posterior. Blefaritis anterior ciri-cirinya seperti gambar, ada sisik-sisiknya. Kemudian ada madarosis. Madarosis artinya bulu mata rontok. Dan biasanya ada ulkus di palpebra. Itu 3 ciri khasnya. Sisik, madarosis, ulkus. Blefaritis posterior, sebaliknya ciri khasnya ada nodul-nodul. Nodul-nodulnya eksudatif, menghasilkan cairan. Kenapa dibedakan blefaritis anterior dan blefaritis posterior? Karena lokasinya beda. Blefaritis anterior biasanya lokasinya di dekat bulu mata, di sebelah depan. Sedangkan blefaritis posterior lokasinya di balik palpebra, sebelah belakang. Blefaritis anterior terapinya cukup mudah, berikanlah antibiotik topikal, boleh ditambah kompres hangat. Blefaritis posterior lebih berat, biasanya antibiotiknya kombinasi, antibiotik topikal ditambah antibiotik sistemik. Ingat, blefaritis terapi utamanya adalah antibiotik. Kompres hangat sifatnya tambahan. Jika ada sisik-sisik atau ada eksudat, boleh dibersihkan. Biasanya dibersihkan dengan air hangat maupun dengan baby oil. Jadi sisiknya, eksudatnya bisa dibersihkan dengan air hangat ataupun baby oil. Sekarang contoh soal nomor ke-7. Di sini kelopak matanya merah, ada sisik-sisik, disertai ulkus, disertai bulu mata rontok, atau istilah lainnya madarosis.
Ini cukup jelas, kata kuncinya mengarahkan ke blefaritis anterior. Maka jawaban yang tepat adalah delta. Masih ingat terapinya? Terapinya adalah antibiotik topikal, ditambah kompres hangat, bersihkan sisik-sisiknya. Kalau pilihan lain teman-teman sudah tahu, ektropion biasanya palpebranya melekuk keluar. Trikiasis bulu matanya melekuk ke arah dalam. Ini akan dibahas nanti di TO final ya. Sekarang kasus ke-8 adalah tentang kelainan refraksi. Kelainan refraksi yang pertama adalah hipermetrop. Hipermetrop atau rabun dekat. Hipermetrop mekanismenya karena bayangan jatuh di belakang retina. Gambarnya bisa dilihat, bayangan jatuh di belakang retina. Biasanya faktor risikonya karena bola matanya terlalu pendek. Bola mata yang terlalu pendek akan menyebabkan bayangan jatuh terlalu ke belakang. Hipermetrop biasanya dikoreksi dengan lensa sferis positif yang paling kuat. Misalkan diberikan plus 2, visusnya normal. Diberikan plus 2,5, visusnya normal. Maka yang diambil adalah yang paling kuat, plus 2,5. Hati-hati, jika anak di bawah 12 tahun, ambillah sferis positif yang paling kuat setelah diberikan sikloplegi. Anak-anak otot matanya kuat, sehingga harus diberikan sikloplegi dulu. Sebaliknya orang dewasa, lensa sferis positifnya paling kuat, tapi tanpa sikloplegi. Itu perbedaannya. Orang dewasa tanpa sikloplegi atropin. Kelainan refraksi yang kedua adalah miop. Miop artinya rabun jauh. Mekanismenya karena bayangan jatuh di depan retina. Faktor risikonya biasanya karena bola matanya terlalu panjang, terlalu lonjong. Miop dikoreksi dengan lensa negatif yang paling kecil, paling lemah. Miop dibedakan menjadi ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Ini bisa dibaca sendiri klasifikasinya. Biasanya yang sering dijumpai miop ringan dan miop sedang. Miop berat dan sangat berat ini bisa menyebabkan ablasio retina. Selanjutnya adalah presbiop. Presbiop biasanya kelainan refraksi pada orang tua. Penyebabnya karena daya akomodasi mata mulai lemah. Kalau curiga presbiop, biasanya pemeriksaannya adalah tes Jaeger. Tes Jaeger bentuknya berupa kartu, ada tulisan dari paling besar hingga paling kecil. Ini pemeriksaan untuk presbiop. Presbiop, tata laksananya diberikan lensa tambahan, biasanya disebut lensa adisi. Lensa adisi sesuai dengan usia. Setiap bertambah 5 tahun, maka ukuran lensa adisinya bertambah 0,5 dioptri. Contoh, usianya 40 tahun, plus 1. 45 tahun, maka tambah menjadi plus 1,5. Demikian seterusnya. Ini sangat penting, ukuran lensanya disesuaikan dengan usia. Sekarang contoh soal nomor ke-8. Pasien visusnya turun 6/36, dikoreksi tanpa sikloplegi, plus 2 visusnya normal, plus 2,5 visusnya normal, plus 3 visusnya kelebihan 6/5. Dengan sikloplegi diberikan plus 4 visusnya normal. Ingat, pasien ini dewasa. Pasien dewasa dikoreksi
tanpa sikloplegi, tetapi menghasilkan visus normal. Berarti di sini jawaban yang tepat adalah plus 2,5 karena menghasilkan visus normal. Bukan plus 3. Plus 3 menyebabkan visusnya kelebihan. Bukan plus 4 karena plus 4 menggunakan sikloplegi. Ini pasiennya dewasa. Sehingga dipilih plus 2,5 tanpa sikloplegi. Jadi jawabannya B, bravo. Sekarang kasus selanjutnya yang dibahas adalah astigmatisme. Astigmatisme penyebabnya karena pembiasan sinar tidak sama. Pembiasan sinar tidak sama karena kelengkungan kornea tidak sama. Bisa dilihat gambarnya, kelengkungan kornea tidak sama menyebabkan bayangan jatuh di beberapa tempat. Astigmatisme dibedakan menjadi 3, yakni simplex, compositus, dan mixtus. Simplex ciri khasnya adalah menggunakan satu jenis lensa saja, yakni lensa silinder. Jika memakai lensa silinder minus, astigmat miop simplex. Silinder plus berarti astigmat hipermetrop simplex. Compositus menggunakan dua lensa, yakni lensa sferis dan silinder. Jika kedua lensa sferis dan silinder sama-sama negatif, termasuk astigmat compositus miop. Kalau lensa sferis dan silinder kedua-duanya positif, maka termasuk astigmat compositus hipermetrop. Yang terakhir adalah astigmat mixtus. Astigmat mixtus biasanya tanda sferis dan silindernya beda. Jangan terjebak, belum tentu tanda berbeda pasti mixtus. Gunakan aturan transformasi untuk membedakan apakah ini betul-betul astigmat mixtus atau bukan. Cara aturan transformasi dengan menjumlahkan sferis dan silinder, lalu bandingkan hasilnya dengan sferis. Jika beda tanda, artinya mixtus. Kalau bingung, perhatikan contoh. Sferis min 2, silinder plus 1. Jumlahkan min 2 dengan plus 1. Hasilnya min 1. Bandingkan hasilnya dengan sferis. Ternyata tandanya sama-sama negatif. Berarti sebenarnya ini adalah astigmat compositus miop. Sekarang kalau sferisnya min 1, silindernya plus 2, jumlahkan keduanya, hasilnya plus 1, bandingkan dengan sferis. Ingat, bandingkan dengan sferis. Ternyata tandanya beda. Maka ini betul-betul astigmat mixtus. Jadi sferis min 1, silinder plus 2, betul-betul astigmat mixtus. Sekarang contoh soal, pasien menggunakan sferis min 2, silinder minus 4. Ini cukup jelas karena kedua-duanya sama-sama negatif, maka ini termasuk dalam astigmat compositus. Compositus miop karena sama-sama negatif. Maka jawaban yang tepat adalah C, Charlie. Ini cukup jelas. Kasus ke-10 yang dibahas adalah tentang amblyopia. Amblyopia definisinya adalah penurunan visus, ketajaman penglihatan, tidak bisa dikoreksi. Ini sering dialami oleh anak-anak. Anak-anak kalau mengalami amblyopia, visusnya turun, tidak bisa dikoreksi. Klasifikasi amblyopia ada 3 macam. Amblyopia strabismik,
Amblyopia anisometrop, amblyopia stimulus deprivation. Sesuai namanya, amblyopia strabismik, amblyopia karena juling. Matanya juling sehingga tidak bisa dikoreksi. Yang kedua, amblyopia anisometropik. Artinya amblyopia karena perbedaan dioptri dari kedua mata yang terlalu jauh. Definisi anisometropik jika beda sferis negatif mata kiri dan kanan lebih dari 3 atau beda sferis positif mata kiri dan kanan lebih dari 2. Contoh, mata kiri minus 1, mata kanan minus 5. Berarti bedanya 4. Ini yang namanya anisometrop. Contoh lain, mata kiri plus 1, mata kanan plus 4. Bedanya 3. Berarti sudah anisometrop. Anisometrop bisa menyebabkan amblyopia. Yang ketiga, amblyopia stimulus deprivation. Ini amblyopia yang disebabkan karena kelainan aksis penglihatan. Misalkan karena katarak, karena penyakit-penyakit organik biasanya. Contoh nomor ke-10, seorang anak visusnya 6/60, dikoreksi dengan minus 3, visusnya normal. Kemudian mata kirinya dikoreksi dengan sferis minus 7, tapi visusnya tidak normal, 6/20. Di sini terlihat jelas mata kanan dengan mata kiri ada perbedaan minus 3 dengan minus 7. Ini yang disebut sebagai anisometrop. Ingat, minus bedanya lebih dari 3 disebut anisometrop. Maka jawaban yang tepat adalah bravo, amblyopia et causa anisometrop. Ini soalnya cukup jelas. Kasus selanjutnya, kasus ke-11 yang dibahas adalah glaukoma. Glaukoma dibedakan menjadi 2, glaukoma primer sudut terbuka dan glaukoma primer sudut tertutup. Glaukoma primer sudut terbuka biasanya gejala khasnya adalah tunnel vision. Lapang pandangnya menyempit seperti melihat melalui terowongan. Biasanya pasien penderita glaukoma sudut terbuka sering tersandung kalau berjalan karena lapang pandangnya menyempit. Pemeriksaan yang utama untuk glaukoma sudut terbuka adalah kampimetri. Atau ada juga yang menyebutnya konfrontasi atau perimetri. Lapang pandangnya biasanya menyempit. Ini pemeriksaan utamanya. Kalau diperiksa funduskopi, biasanya Kapdis rasio akan meningkat lebih dari 0,5. Gambarnya seperti ini, Kapdis rasio membesar. Jadi kalau ada soal pemeriksaan untuk glaukoma sudut terbuka, ingat pemeriksaannya yang utama adalah kampimetri dulu, lapang pandang dulu. Glaukoma sudut terbuka, tata laksana utamanya adalah timolol. Sedangkan terapi bedahnya adalah trabekulotomi. Tapi sebagai dokter umum, minimal teman-teman tahu terapi topikalnya timolol. Selanjutnya, glaukoma primer sudut tertutup, atau biasanya disebut glaukoma akut. Glaukoma primer sudut tertutup, biasanya ciri-cirinya adalah mata merah, nyeri hebat, berdenyut, bisa disertai mual muntah. Bahkan kadang-kadang pasien seperti melihat pelangi. Glaukoma primer sudut tertutup, glaukoma akut, pemeriksaan utamanya adalah tonometri. Ukur tekanan bola matanya, biasanya meningkat lebih dari 21.
Jadi kalau tadi glaukoma sudut terbuka, pemeriksaannya lapang pandang. Sekarang glaukoma sudut tertutup, pemeriksaannya tonometri. Glaukoma sudut tertutup harus segera diberikan obat berupa acetazolamid. Ini obat pilihan utamanya. Acetazolamid bisa diberikan secara peroral, bisa juga diberikan secara intravena. Setelah itu, lakukan tindakan bedah yang disebut iridotomi. Tapi sebagai dokter umum, teman-teman harus tahu terapi utamanya adalah acetazolamid. Contoh nomor ke-11. Mata nyeri, merah, ditemukan edem kornea, ada dilatasi pupil, tekanan intraokular kiri meningkat 33. Ini mengarahkan ke glaukoma primer sudut tertutup. Karena ada nyeri, ada pupilnya mid dilatasi, kemudian TIO-nya meningkat. Maka tata laksana utamanya adalah acetazolamid. Ini cukup jelas, jawabannya bravo. Sekarang kasus ke-12 yang dibahas adalah tentang retinopati. Retinopati diabetikum. Retinopati diabetikum dibedakan menjadi beberapa stadium. Non-proliferatif, pre-proliferatif, proliferatif dini, proliferatif lanjut. Biasanya retinopati diabetikum ciri-cirinya mata normal, visus turun perlahan-lahan. Pada stadium non-proliferatif, biasanya ciri khasnya adalah cotton wool spot. Ini ciri khasnya. Biasanya disertai perdarahan dot. Pada stadium pre-proliferatif, gambaran khas funduskopinya adalah hard exudat. Pada proliferatif dini akan dijumpai neovaskularisasi. Sedangkan pada proliferatif lanjut akan dijumpai pendarahan vitreus. Ada referensi lain yang membedakan retinopati diabetikum hanya menjadi dua, non-proliferatif dan proliferatif. Perbedaannya, proliferatif sudah ada neovaskularisasi, sedangkan non-proliferatif belum ada neovaskularisasi. Jadi teman-teman harus baca soalnya. Kalau pilihan jawabannya hanya ada non-proliferatif dan proliferatif, berarti menggunakan klasifikasi yang baru. Tapi kalau ada pilihan jawaban pre-proliferatif, berarti menggunakan klasifikasi lama yang dibedakan menjadi 4 macam. Sekarang retinopati hipertensi. Retinopati hipertensi faktor risikonya karena hipertensi. Biasanya matanya tenang, visus turun perlahan-lahan. Nah, retinopati hipertensi ini dibedakan menjadi stadium 1 sampai 4. Stadium 1 biasanya gambaran khasnya copper wire, silver wire. Gambarnya seperti ini, copper wire seperti kabel tembaga. Silver wire, gambar option D seperti kabel perak, seperti perak. Stadium 2 biasanya gambarannya aphenicking. Aphenicking artinya pembuluh darahnya menyempit. Stadium 3 biasanya sudah ada cotton wool dan biasanya ada perdarahan eksudat. Yang paling parah adalah stadium 4. Papilnya edem, batasnya tidak tegas. Gambarnya seperti ini. Papil edem, batasnya tidak tegas. Ada lagi yang namanya oklusi. Oklusi arteri. Biasanya matanya visus, mata tenang, visus turun mendadak. Mendadak buta. Oklusi arteri dibedakan menjadi dua. Oklusi arteri sentral, oklusi arteri cabang. Bisa dilihat gambarannya,
Oklusi arteri sentral, gambaran khasnya adalah cherry spot. Bentuknya seperti buah ceri. Oklusi arteri cabang, branch, gambaran funduskopinya multiple emboli. Bentuknya seperti ini, ada emboli berwarna putih, multiple. Oklusi vena, gejalanya juga sama, mata tenang, visus turun mendadak. Oklusi vena dibedakan jadi dua, sentral dan cabang. Oklusi vena sentral, gambaran khasnya perdarahan menyeluruh, sering disebut splestometo, tomat pecah. Oklusi vena cabang, gambaran khasnya adalah perdarahan satu segmen, seperti ini. Perdarahannya di bagian tertentu saja. Contoh nomor ke-12, pasien menderita hipertensi dan DM. Pada funduskopi ditemukan aphenicking, cotton wool. Di soal ini ada aphenicking dan ada cotton wool. Berarti mengarahkan ke retinopati hipertensi. Kalau teman-teman masih ingat, jika sudah ada cotton wool atau ada eksudat, ada perdarahan, maka termasuk dalam retinopati hipertensi derajat 3. Maka di soal ini jawabannya adalah delta, derajat 3. Derajat 4 biasanya sudah ada papil edem. Derajat 2 biasanya hanya ada aphenicking saja. Selanjutnya kasus ke-13, ini tentang pterygium. Pterygium biasanya bentuknya selaput fibrovaskular berbentuk segitiga. Bentuknya seperti ini, segitiga. Biasanya penyebabnya karena iritasi, misalkan sering dialami oleh tukang ojek, nelayan. Pterygium dibedakan menjadi 4 derajat. Derajat 1 biasanya belum mencapai limbus. Derajat 2 sudah mencapai limbus. Limbus adalah tepi kornea. Derajat 3 biasanya sudah melewati limbus dan mencapai tepi pupil. Seperti pada gambar, ini pterygiumnya sudah mencapai tepi pupil, maka termasuk derajat 3. Derajat 4 biasanya sudah melewati tepi pupil. Jadi ada 4 derajat, derajat 1 sampai 4. Bagaimana cara membedakan pterygium dengan pseudopterygium? Pterygium biasanya penyebabnya karena iritasi. Pseudopterygium biasanya karena riwayat trauma mata, cicatrix. Pterygium diperiksa tes sonde negatif, artinya sondenya tidak bisa lewat, tidak terlihat. Pseudopterygium tes sondenya positif, sondenya bisa lewat. Pterygium biasanya tata laksananya suportif, hindari pencetus, metilselulosa. Jika pterygiumnya sudah derajat 4, maka harus dilakukan tindakan bedah ekstirpasi. Jadi ingat, pterygium derajat 1, 2, dan 3 suportif, pterygium derajat 4 bedah ekstirpasi. Pseudopterygium pasti harus bedah. Ada lagi yang namanya simblevaron. Bisa dilihat pada gambar, simblevaron bentuknya seperti ini. Ada selaput perlengketan antara konjungtiva bulbar dengan konjungtiva tarsal. Ankyloblevaron ada perlengketan antara palpebra atas palpebra bawah. Ankylo artinya ujung, perlengketan ujung palpebra atas dengan ujung palpebra bawah. Bedakan dengan pinguecula. Pinguecula biasanya berbentuk
bercak warna kuning. Seperti ini. Penyebabnya karena iritasi, lokasinya biasanya di konjungtiva bulbar. Pinguecula terapinya adalah eksisi. Apa bedanya pinguecula dengan santelasma? Santelasma seperti ini, bercak kuningnya di sekitar palpebra. Sedangkan pinguecula bercak kuningnya di konjungtiva. Santelasma biasanya faktor risikonya karena hiperkolesterol. Jadi berbeda. Contoh nomor ke-13. Pasien bekerja sebagai petani, pada pemeriksaan tampak selaput putih mencapai limbus, namun belum menutupi kornea. Mencapai limbus. Kalau sudah mencapai limbus, ini pterygium derajat 2. Maka jawaban yang tepat adalah option Bravo. Ini cukup jelas. Pterygium derajat 2 masih bisa diberikan terapi suportif. Hindari pencetus, metilselulosa. Selanjutnya, kasus ke-14 ini kelainan pada palpebra, dacryoadenitis dengan dacryocystitis. Dacryoadenitis penyebabnya infeksi pada kelenjar air mata. Adeno artinya kelenjar air mata. Dacryoadenitis biasanya ada pembengkakan di supraorbita disertai ptosis seperti huruf S. Jadi ciri khasnya ada dua, pembengkakan supraorbita dan ptosis seperti huruf S terbalik. Dacryoadenitis penyebabnya karena virus. Oleh karena itu terapinya suportif aja. Kompres hangat dan analgesik NSAID. Bedakan dengan dacryocystitis. Dacryocystitis artinya infeksi pada saluran air mata, ductus nasolakrimal. Dacryocystitis biasanya penyebabnya karena bakteri. Ciri-ciri dacryocystitis ada benjolan di kantus medial, kantus nasal, seperti ini. Benjolannya berwarna merah, hangat dan nyeri. Kalau curiga dacryocystitis, biasanya pemeriksaannya ada dua, tes anel negatif dan tes regurgitasi positif. Tes anel negatif artinya diteteskan cairan ke mata, cairan itu tidak akan mencapai ke tenggorokan. Tes anel negatif. Tes regurgitasi positif artinya jika kantus medial ditekan, maka cairan yang tadi diberikan akan keluar. Itu yang namanya regurgitasi positif. Ini pemeriksaan yang penting, tes anel negatif, regurgitasinya positif. Karena dacryocystitis disebabkan oleh bakteri, maka terapi utamanya adalah antibiotik oral. Contohnya koamoxiclav, amoxicillin clavulanate. Sekarang contoh soal nomor 14. Seorang anak nyeri pada mata kiri. Beberapa teman sekelas mengalami pembengkakan di pipi. Jangan-jangan tertular virus mumps. Pada pemeriksaan fisik dijumpai edem palpebra berbentuk seperti huruf S. Dari kata kunci ini mengarahkan ke dacryoadenitis. Dacryoadenitis penyebabnya virus, terapinya suportif. Maka jawaban yang tepat adalah kompres hangat ditambah NSAID. C. Charlie. Kasus ke-15 ada endoftalmitis. Endoftalmitis artinya infeksi pada bagian dalam bola mata. Ciri-cirinya seperti ini, matanya merah, ada hipopion, ada nanah, korneanya edem, keruh.
Kalau diperiksa funduskopi, refleks fundusnya berkurang. Endoftalmitis ada dua macam, eksternal atau eksogen, yang kedua internal atau endogen. Endoftalmitis eksogen biasanya penyebabnya karena operasi katarak. Sedangkan endoftalmitis internal endogen penyebabnya karena komplikasi infeksi. Jadi ekso dari luar, endo dari dalam. Disebut panoftalmitis kalau infeksinya sudah menyebar ke seluruh otot-otot mata. Biasanya pada panoftalmitis ada nyeri saat pergerakan bola mata. Itu cara membedakannya. Panoftalmitis sudah ada nyeri pergerakan bola mata, sedangkan endoftalmitis tidak ada nyeri pergerakan bola mata. Retinitis pigmentosa ini biasanya dijumpai pada anak-anak, kelainan kongenital, penyebabnya kelainan pigmen akibat kelainan genetik. Biasanya terkait kromosom X, X-link. Jadi mekanismenya kelainan kromosom X. Gejalanya biasanya rabun senja, di funduskopi kekhasannya ada bone spicula. Spicula gambaran spikula seperti tulang yang berwarna kehitaman. Selanjutnya degenerasi makula atau bahasa Inggrisnya ARMD. Degenerasi makula, kerusakannya pada makula, biasanya gejala khasnya adalah skotoma sentral. Skotoma sentral seperti ini, gangguan lapang pandang sentral. Kalau diperiksa funduskopi, biasanya kekhasannya adalah drusen. Drusen bentuknya seperti ini, bercak-bercak kekuningan. Jadi degenerasi makula D, drusen. Gejalanya skotoma sentral. Ablasio retina ini kasusnya cukup sering ya, cukup terkenal. Ablasio retina artinya retinanya lepas. Biasanya keluhannya paling sering adalah melihat bintik melayang, floaters. Pandangan seperti tertutup tirai. Sensasinya seperti ini nih, seperti tertutup tirai. Ablasio retina ada 3 macam. Ablasio retina rekmatogen penyebabnya karena sobekan retina. Biasanya karena miopia berat. Ablasio retina traksional penyebabnya karena tarikan retina. Faktor risikonya karena neovaskularisasi pada retinopati DM. Ablasio retina eksudatif penyebabnya karena eksudat cairan. Biasanya faktor risikonya karena tumor. Tumor pada mata. Perhatikan gambar di atas, rekmatogen robek, traksional ketarik, eksudatif cairan. Itu jenis-jenisnya. Uveitis anterior atau sering juga disebut iridosiklitis. Kenapa disebut iridosiklitis? Karena inflamasi pada iris dan badan silier. Uveitis anterior gejalanya sebenarnya mirip seperti glaukoma akut. Mata merah, nyeri, visus turun. Perbedaannya pada uveitis anterior biasanya pupilnya kecil, miosis terus-menerus. Berbeda dengan glaukoma akut biasanya pupilnya mid dilatasi, membesar. Jadi kalau ada pasien matanya merah, nyeri, pupilnya miosis terus-menerus, harus dicurigai uveitis anterior. Uveitis anterior kalau diperiksa dengan slit lamp akan ditemukan keratik presipitat. Ini yang cukup sering ya, sel-sel inflamasi. Uveitis anterior terapi utamanya adalah steroid tetes mata karena penyebabnya inflamasi. Uveitis anterior ini faktor risikonya RA, rheumatoid arthritis. Jadi faktor risikonya sama seperti skleritis.
karena autoimun. Uveitis anterior boleh juga diberikan atropin. Atropin fungsinya untuk mencegah sinekia. Tapi terapi utama untuk uveitis anterior adalah steroid. Katarak biasanya ciri-cirinya mata tenang, visus turun perlahan. Katarak traumatika, katarak yang disebabkan oleh trauma tumpul. Biasanya lensa berbentuk seperti bintang stelata. Katarak kongenital biasanya penyebabnya karena rubella. Ciri khasnya ada bintik putih di mata yang disebut sebagai leukokoria. Katarak komplikata biasanya katarak akibat komplikasi penyakit, misalkan DM, penggunaan tetes mata steroid. Katarak senilis, katarak pada orang tua, biasanya dibedakan menjadi 3 macam. Imatur, matur, dan hipermatur. Imatur, kekeruhannya sebagian. Shadow test masih positif. Matur, kekeruhannya menyeluruh. Shadow testnya sudah negatif. Hipermatur, biasanya ciri-cirinya lensanya jatuh ada di bawah. Shadow testnya positif lagi. Katarak imatur, visusnya relatif masih baik. Sedangkan katarak matur dan hipermatur, visusnya turun signifikan. Jadi cara membedakan katarak imatur dan hipermatur, walaupun shadow testnya sama-sama positif, tapi katarak hipermatur, visusnya lebih turun. Katarak hipermatur, kekeruhan lensanya jatuh di bawah. Itu cara membedakannya. Katarak imatur, komplikasinya bisa menyebabkan glaukoma vakomorfik. Jadi katarak imatur lama-lama akan menyebabkan lensa membesar. Lensa yang membesar akan menutup sudut mata. Ini yang disebut sebagai glaukoma vakomorfik. Glaukoma sekunder sudut tertutup. Sudut tertutupnya sekunder akibat katarak. Sebaliknya, katarak hipermatur akan menyebabkan glaukoma vakolitik. Katarak hipermatur, lensanya jatuh, nukleus lensanya akan bocor. Nukleus lensa yang bocor akan menimbulkan inflamasi sehingga terjadi glaukoma. Ini yang disebut glaukoma vakolitik, lisis. Glaukoma vakolitik, nama lainnya glaukoma sekunder sudut terbuka. Jadi sudutnya terbuka. Contoh nomor ke-15, pasien matanya nyeri, baru pulang dari rumah sakit operasi katarak, visusnya NLP, no light perception, artinya tidak bisa membedakan persepsi cahaya. Lalu ada edem kornea, ada hipopion. Tapi gerakan bola matanya sudah terbatas karena nyeri. Karena sudah ada nyeri pergerakan bola mata, soal ini ingin mengarahkan ke panophthalmitis. Jadi jawabannya delta. Tapi kalau belum ada nyeri pergerakan bola mata, diagnosisnya endophthalmitis eksogen karena penyebabnya operasi katarak. Jadi nomor 15 cukup jelas jawabannya delta. Ada nyeri pergerakan bola mata.